Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang postur kerja dalam menyekop yang berkaitan dengan materi biomekanika dinamis. Tugas ini adalah implementasi kuliah daring mata kuliah ergonomi dan sistem perancangan kerja. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Bisa dimulai dari Anastasia. Perkenalkan, nama saya Anastasia Angeline Borutobing. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Roji. Perkenalkan, saya Gina Mufidah. Perkenalkan, saya Anastasia Febriana Ratu. Perkenalkan, nama saya Natasha Saraswati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Febrianto. Perkenalkan, nama saya Kadek Anas Dharmajaya. Perkenalkan, nama saya Salva Audrey Artamevia. Dan berikut adalah dosen pengampu kami, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Dan sebelum memasuki pembahasan, kami akan membahas ada 3 hal yang akan dibahas pada kesempatan ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang akan berisi latar belakang dari studi kasus serta rumusan masalahnya, yang kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kemudian analisis dan pembahasan, yaitu berisi data-data yang berkaitan studi kasus yang dibahas dan diproses hingga mendapat kesimpulan. Baik, pada bagian pertama yaitu pendahuluan. Selain bekerja di sektor pertanian dan perdagangan, masyarakat Indonesia juga bekerja di sektor konstruksi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus demi terciptanya kesejahteraan para pekerja. Peningkatan produktivitas kerja perlu diperhatikan dengan cara menekan sekecil mungkin hambatan-hambatan yang dihadapinya. Salah satu upaya yang dilakukan dengan cara menyerasikan teknologi yang digunakan dengan kemampuan, kebolehan, dan keterbatasan pada pekerja itu sendiri. Sehingga terciptanya suatu sistem yang benar-benar serasi antara pekerja dengan alat, cara, dan beban kerjanya. Pada kasus ini, kami mengangkat studi kasus postur kerja dalam menyikap agar tetap ergonomis dan tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Selanjutnya, kita akan membahas bagian tinjauan pustaka. Yang pertama, kita akan bahas tentang ergonomi, MSDS, dan biomekanika. Untuk ergonomi adalah penerapan prinsip ilmiah, metode, dan data yang diambil dari berbagai disiplin ilmu untuk pengembangan sistem rekayasa di mana orang atau setiap individu memainkan peran yang signifikan. Di antara disiplin ilmu dasar psikologi, ilmu kognitif, fisiologi, biomekanika, penerapan antropometri fisik, dan rekayasa sistem industri. Intinya, di ergonomi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari ilmu biologi yang mana akan lebih diaplikasikan kepada sistem kerja dan juga dikaitkan dengan struktur tubuh manusia. Lalu untuk bagian kedua ada MSDS, yaitu musculoskeletal disorder. Keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang lama, akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen, dan tendon. Keluhan hingga kerusakan inilah yang biasanya diistilahkan dengan keluhan musculoskeletal disorder atau MSDS itu sendiri, atau cedera pada sistem muskuloskeletal. Intinya simpelnya MSDS ini adalah keluhan muskuloskeletal yang mana sering dialami pekerja pada umumnya karena mereka melakukan kegiatan yang salah dan tidak sesuai dengan prinsip ergonomi yang telah ditentukan. Lalu untuk ketiga ada biomekanika. Biomekanika adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan kombinasi dari ilmu fisika, khususnya mekanika, dan teknik berdasar pada biologi dan juga pengetahuan lingkungan.
Gerakan manusia adalah ilmu yang menyelidiki, menggambarkan, dan menganalisis gerakan manusia. Biodinamik juga merupakan bagian dari biodinamika, tentunya umum yang berkaitan dengan gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gaya yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh kinetik. Intinya untuk bagian biomekanika adalah gabungan dari biologi dan ilmu fisika, terutama bagian mekanika. Bisa lanjut. Selanjutnya yaitu manual material handling. MMH atau manual material handling merupakan suatu kegiatan transportasi yang dilakukan oleh satu pekerja atau lebih dengan melakukan kegiatan pengangkatan, penurunan, mendorong, menarik, mengangkut, dan memindahkan barang. Meskipun telah banyak mesin yang digunakan pada berbagai industri untuk mengerjakan tugas pemindahan, namun jarang terjadi otomasi sempurna di dalam industri tersebut. Di samping itu pula, adanya pertimbangan ekonomis seperti tingginya harga mesin otomasi atau juga situasi praktis yang hanya memerlukan peralatan sederhana. Sebagai konsekuensinya adalah melakukan kegiatan manual di berbagai tempat kerja. Yang kelima, yaitu REBA atau Rapid Entire Body Assessment yang merupakan salah satu metode yang biasa digunakan dalam analisis postur kerja. Metode REBA ini dikembangkan oleh Dr. Sue Hignett dan Dr. Lynn McAtamney yang merupakan ergonom dari Universitas di Nottingham. Metode REBA dalam bidang ergonomi yang digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki dari seorang pekerja. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pembahasan mengenai REBA atau Rapid Entire Body Assessment. Jadi untuk metode tersebut digunakan untuk menilai yang pertama postur kerja atau postur leher, lengan, dan pergelangan tangan. Metode REBA ini membagi segmen-segmen tubuh menjadi dua kelompok, yaitu grup A dan grup B. Nilai akhir REBA dapat diperoleh dari perpotongan skor A dan skor B yang dijumlahkan dengan aktivitas sehingga dapat ditentukan level resiko dan tindakan yang dilakukan. Next. Jadi sebagai contoh adalah tabel seperti berikut. Untuk tabel di atas total dari grup skor A yaitu 6, sedangkan total skor dari B yaitu 4 dan 5. Maka dapat diambil kesimpulan dapat ditambahkan di skor C yaitu 7 dan 8. Lalu ditambah skor aktivitas yaitu 1 dan 1, lalu mengakhirkan akhir skor REBA yaitu 8 dan 9. Nah, 8 dan 9 ini termasuk ke dalam level resiko tinggi. Maka perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya pada tabel kedua yaitu tabel analisis REBA gerakan menyangkut pasir, didapatkan total dari skor tabel A itu 5, kemudian didapatkan skor total dari tabel B itu 4 dan 5, lalu didapatkan skor tabel C 5, 6 dan skor aktivitas 1, 1, di mana grand skor REBA berupa 6 dan 7 yang dapat diartikan level resikonya sedang-sedang di mana diperlukan perbaikan. Next. Kemudian dari berdasarkan gambar dapat dianalisis bahwa postur kerja menggunakan REBA menunjukkan bahwa proses gerakan menyekop dapat memiliki resiko tinggi, menyebabkan gangguan muskuloskeletal dan dapat mengakibatkan nyeri punggung bawah karena kerusakan tulang belakang apabila gerakan menyekop tidak sesuai. Untuk mengurangi gangguan tersebut, sebaiknya pekerja tidak membungkuk dengan sudut yang terlalu besar. Bisa next. Ya, berikut adalah contoh implementasi dari perbandingan analisis REBA tadi antara video penyekopan yang benar dan yang salah. Yang pertama, yang salah. Dapat dilihat di video tersebut
si pekerja tersebut membungkuk terlalu rendah sehingga dapat memicu gangguan pada muskuloskeletal sehingga terjadi kesakitan pada otot-otot si pekerja. Nah, dapat dilihat di situ juga gerakan tersebut kurang ergonomis. Karena apa? Karena tangan dari si pekerja kurang pas sehingga torsinya terlalu kecil sehingga memungkinkan untuk memperbesar torsi harus membungkuk. Nah, dengan membungkuk tersebut maka muskuloskeletal akan terkena. Berikut adalah contoh video penyekopan yang benar. Nah, dapat dilihat di situ si pekerja tidak membungkuk terlalu rendah. Dikarenakan apa? Dikarenakan posisi dari pekerja sudah benar dengan kaki di depan dan tangannya sudah benar sehingga torsinya itu untuk menaikkan pasir sudah benar sehingga akibatnya punggung tidak membungkuk terlalu rendah dan tidak terjadi gangguan muskuloskeletal pada otot. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa sikap tubuh yang tidak ergonomis pada saat menyekop pasir adalah posisi kaki sejajar. Tangan tidak dominan memegang ujung sekop sehingga energi yang dikeluarkan oleh tangan besar akibat gaya torsi yang besar, sehingga dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Sedangkan sikap tubuh yang ergonomis pada saat menyekop pasir adalah dengan memposisikan kaki kiri di depan sehingga menghindari encok punggung. Kemudian tangan kanan atau bisa kita sebut dengan tangan dominan, memegang ujung sekop yang sesuai dengan prinsip fisika yaitu torsi, sehingga energi yang dikeluarkan oleh tangan sedikit. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada pengamatan kali ini. Next. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.